Shalom adik-adik. Iya, kembali lagi bersama kami di sini guru-guru sekolah minggu untuk beribadah di tanggal 2 Agustus 2020. Ada pemain musik kita Kak Febiola dan ada guru sekolah minggu kita Kak Kristina Silaen dan abang sendiri Bang Jasnik Silitonga. Iya, semua bangkit berdiri, langsung saja kita bernyanyi hari lepas hari. Ayo semua bangkit berdiri. Sekali lagi yuk, lebih semangat. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Adik-adik, mari kita kembali bernyanyi, mari kita bersukaria. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik kita mau berdoa, siapkan hati dan pikirannya. Kita angkat lagu pujian, lipatlah tangan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, untuk kasih setiamu Bapa, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh melangsungkan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, saat ini kami persembahkan segala akal, hati dan pemikiran kami Bapa, biarlah Engkau yang selalu menyertai agar segala
Segalanya itu Tuhan boleh menjadi kemuliaan atas nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni Bapa setiap dosa dan pelanggaran kami agar kami layak memuji memuliakan nama Bapa. Hanya melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita sudah masuk ibadah. Mari kita bernyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Semuanya bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan hukum Taurat. Mari kita angkat lagu pujian, Bapakku datang padamu. Marilah kita dengarkan hukum Taurat pada hari ini. Hukum Taurat Tuhan pada kebaktian sekolah minggu pada pagi ini diambil dari hukum Taurat yang pertama dengan maksudnya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mengakui iman kepercayaan kita. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi, Mampirlah dengar doaku.
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Yuk, semuanya masih semangat kan? Sekarang mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu, Minggu 2 Agustus 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-8 setelah Trinitatis, dengan tema melawan suap dan korupsi. Yang kedua, persembahan. Seperti biasanya, persembahan tetap dikumpulkan masing-masing dan diserahkan kepada sintua DP masing-masing. Adik-adik dengarkan, sekarang ada tugas untuk adik-adik semuanya. Dengarkan ya. Yang pertama, untuk adik-adik di Horong 1A, yaitu kelas 0 sampai TK. Tugasnya adalah menyanyikan lagu Anak-anak Terang. Menyanyikan lagu Anak-anak Terang. Untuk kelas 1B, yaitu kelas 1 SD, tugasnya adalah menggambar benda-benda terang. Menggambar benda-benda terang. Gambarnya dibuat sendiri ya adik-adik ya. Contohnya misalnya gambar bulan, gambar bintang, dan boleh yang lain lagi. Untuk Horong 2A, yaitu kelas 2 SD, tugasnya adalah berikan contoh pekerjaan anak-anak terang dan anak-anak gelap dalam bentuk video. Berikan contoh pekerjaan anak-anak terang dan anak-anak gelap dalam bentuk video. Kemudian untuk Horong 2B, yaitu kelas 3 SD. Tugasnya adalah membuat rangkuman khotbah hari ini, yaitu dalam bentuk video juga. Membuat rangkuman khotbah hari ini. Untuk Horong 3A, yaitu kelas 4 SD, tugasnya adalah menjelaskan perbedaan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Menjelaskan perbedaan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Selanjutnya untuk Horong 3B, kelas 5 SD, dan Horong 3C, kelas 6 SD sampai SMP, tugasnya sama, yaitu menjelaskan mengapa anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak terang. Menjelaskan mengapa anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak terang. Dan ceritakan pengalamanmu sebagai anak-anak terang. Adik-adik, semuanya tugas tadi itu dibuat di dalam bentuk video yang dikirimkan ke WA sekolah minggu. Ya, itu saja warta sekolah minggu hari ini. Shalom.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bible Pro Boru Nenggolan. Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan bernyanyi dari lagu Baca Kitab Suci. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah renungan singkat dalam ibadah kita minggu ini, kita lebih dulu berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan atas pagi hari ini. Tuhan masih berkenan dengan anak-anak-Mu di sini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bersama-sama dengan kami ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, agar kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalankan kehidupan kami, karena Engkau setia menemani, menyertai kami hingga akhirnya. Saat ini juga Tuhan kami telah sedia mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Shalom kepada anak-anak sekolah minggu HGBP Menteng. Kami berharap semua masih semangat, masih setia, sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah dalam minggu ini. Coba semua mempersiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Efesus, ya. Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak kami sekolah minggu yang manis-manis, yang kami sayangi, yang kami kasihi, nats firman Tuhan hari ini tadi sudah kita dengarkan. Di sana dikatakan dahulu dan sekarang, ya. Dahulu dan sekarang, masa lalu dan masa kini, yang sudah berlalu, yang sudah lewat, dan hari ini, ya. Dahulu kamu adalah kegelapan, katanya. Dahulu kamu kegelapan. Ini menggambarkan hidup manusia dahulu itu di dalam dosa, ya. Manusia masih hidup di dalam dosa. Masih hidup bergelimang dosa, itu mengatakan, membuktikan, menandakan hidup di dalam kegelapan. Coba kita bayangkan, kalau kita berjalan dalam kegelapan, pasti kita tidak bisa melihat. Kita meraba-raba. Kalau kita disuruh bekerja di tempat yang gelap, pasti kita tidak bisa bekerja. Coba disuruh anak-anak membaca di tempat yang gelap, pasti tidak bisa membaca karena tempatnya gelap. Jadi agar kita bisa membaca, harus ada
sinar, harus ada terang, harus ada terang. Nah, jika nats ini mengatakan anak-anak sekolah minggu HKBP Menteng mengingatkan kita, dahulu kamu gelap. Maksudnya begini ya. Dahulu anak-anak sekolah minggu malas belajar. Dahulu anak-anak sekolah minggu suka melawan orang tua. Dahulu anak-anak sekolah minggu malas-malas ke gereja. Tetapi sekarang, itu yang penting ya. Tetapi sekarang nilainya sudah bagus-bagus. Dahulu nilainya agak kurang, ya. Dahulu sekolah malas, suka terlambat. Sekarang semangat, biarpun belajar daring ya. Dalam jaringan kita sekarang belajar dari rumah, WFH, semua kerja dari rumah, belajar dari rumah, tetapi kita tetap semangat. Dahulu belajar di kelas, ya. Sekarang sudah cara baru, normal baru. Sekarang kita belajar dengan cara baru. Bagaimana caranya? Kita belajar dari rumah. Kita belajar daring. Kita belajar lewat jaringan, memakai teknologi. Dahulu cara belajar kita pergi ke sekolah, bawa buku, diantar orang tua. Sekarang kita belajar di rumah, memakai teknologi. Ya, itu kita syukuri kepada Tuhan ya. Jadi masa lalu dengan masa kini banyak perubahan, banyak yang berubah, banyak yang bergeser, banyak yang berganti, banyak yang berkembang. Dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu, dibandingkan dengan masa lalu, dibandingkan dengan waktu yang telah kita lewati dengan saat ini. Sekarang, now, ya. Anak-anak zaman now katanya kan. Kini, sekarang, saat ini. Bagaimana anak-anak saat ini belajar? Kalaupun kita belajar dari rumah sekarang, bisa juga tanpa mandi, mungkin ada enggak mandi, dia sudah daring. Dulu mana bisa kan? Mandi, pergi ke sekolah, sarapan dulu. Ini baru bangun tidur bisa langsung belajar. Bukan itu maksudnya. Tapi kita mau mempergunakan waktu sekarang ini sebaik mungkin, sebaik-baiknya. Walaupun kita tidak bisa belajar bersama-sama di kelas, bersosialisasi dengan teman-teman kita, dengan kawan-kawan kita, dengan teman bermain, tapi sekarang tetaplah sungguh-sungguh belajar ya. Tetaplah sungguh-sungguh belajar dari rumah. Sekarang pergunakan waktunya. Sekarang pergunakan waktu yang ada. Sekarang kita harus belajar dan belajar lebih lagi mempergunakan fasilitas yang ada sekarang ini. Dahulu kita belajar langsung melihat papan tulis. Sekarang kita sudah pakai monitor, sudah pakai IT, sudah pakai teknologi. Itu sekarang. Karena sekarang itu adalah fakta. Sekarang itu kenyataan. Sekarang itu adalah kenyataan, kita tidak bisa lari dari kenyataan ya. Ini kenyataannya anak-anak kami. Sekarang anak-anak belajar dengan daring ya. Kita belajar dalam jaringan. Itu fakta. Apa mau kita buat? Apa mau kita lakukan? Sekarang pergunakan waktunya. Sekarang kita pergunakan waktu sebaik mungkin supaya kita jangan ketinggalan. Jangan bermalas-malas. Karena kita ini adalah anak-anak terang, bukan lagi anak-anak gelap. Karena anak-anak gelap itu malas, bodoh. Tapi anak-anak terang itu semangat, sukacita ya. Ada harapan, ada ketekunan, dia sungguh-sungguh belajar. Itu buktinya anak-anak terang. Dahulu dia bohong, suka berbohong. Sekarang enggak lagi ya, sebagai anak-anak terang. Dahulu dia jahat sama temannya misalnya, sekarang dia sudah baik. Dahulu melawan orang tua, sekarang taat orang tua. Dahulu nilainya kurang, sekarang nilainya akan lebih baik. Dahulu bicaranya tidak sopan, dahulu dia tidak hormat, tapi sekarang harus lebih rajin, lebih hormat, bicara yang lebih bagus,
sopan santun, lebih rajin belajar, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, sekarang anak-anak kami sebagai anak-anak terang, ya, ini sekarang kan terang suasana. Tempat ini terang, ada lampu, ada cahaya. Nah, terang itu memberikan suatu kekuatan, ya. Terang ini memberikan sebuah kekuatan. Dari mana kita peroleh terang? Dari mana sumber terang? Sumber cahaya yang kita peroleh kalau kita baca Mazmur 119 ayat 105, ya. Sumber terang itu, cahaya itu, sinar itu adalah firman Tuhan, ya. Di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu menerangi hati kita. Firman Tuhan menjadi suluh ketika kita berjalan di dalam kegelapan. Firman Tuhan menjadi pedoman, penunjuk arah, kompas dalam hidup kita, pelita, memberikan cahaya, memberikan sinar, memberikan terang. Jadi banyak-banyak belajar firman Tuhan, banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak-banyak mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab kita. Bacalah Alkitabnya sesering mungkin, karena disitulah kita beroleh pelita, disitulah kita memperoleh sumber terang. Anak-anak mau melihat masa depannya ke depan, anak-anak mau melihat perjalanan ke depan, agar dia bisa berjalan dengan selamat, mintalah pelita, petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu menjadi pelita, lampu, ya, penerang, sumber cahaya, menerangi hati dan pikiran kita, agar kita tidak tersandung, agar kita boleh berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anak-anak terang, ya, anak-anak HKBP Menteng adalah anak-anak terang. Terang itu katanya ada buahnya, ya. Terang itu ada buahnya. Buah dari terang di sana tadi dikatakan berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, dan berbuahkan kebenaran. Ini buah terang. Oh, anak-anak sekolah minggu kami Menteng sebagai anak-anak terang diinginkan menghasilkan buah loh, ya. Anak-anak sekolah minggu Menteng mau berbuah, ya. Kita diminta firman Tuhan untuk menghasilkan buah, yaitu buah kebaikan, buah keadilan, buah kebenaran. Ini bisa dimungkinkan bagi yang mencari Tuhan. Setiap orang yang mencari Tuhan, di situ dia dimungkinkan bisa membuahkan kebaikan, membuahkan keadilan, membuahkan kebenaran. Baik, ya, namanya baik, ya kan? Kita suka dengan nilai baik, kita senang dengan teman yang baik, kita senang dengan nilai yang baik. Rajin belajar baik enggak? Baik. Malas belajar baik enggak? Tentu tidak. Itu tidak baik. Malas-malas baik enggak? Tidak. Rajin baik? Ya, oke. Berdoa baik? Baik. Menolong orang tua baik? Baik. Melawan orang tua baik? Tidak. Jadi kebaikan itu kita mau mulai dari sekarang, ya. Anak-anak sekolah minggu sekarang mulai diajak untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya di rumah. Kalau dia siap makan, mau dong menyimpan piringnya. Kalau dia bangun tidur, mau dong merapikan tempat tidurnya. Kalau dia melihat yang jorok, mau dong membersihkan rumahnya. Belajar mulai dari hal yang kecil dari rumah, melakukan pekerjaan yang baik tanpa disuruh, ya. Dia tahu itu baik, mari lakukan.
Karena kalau kita tahu melakukan yang baik itu, tapi kita tidak lakukan, kalau firman Tuhan katakan, kita tahu sesuatu itu baik, tapi kita tidak lakukan, itu berdosa katanya, kan? Berdosa katanya. Kita tahu melawan orang tua itu tidak baik, jangan dilakukan karena itu berdosa. Kita tahu menghormati orang tua itu baik, baik lakukanlah dengan setulus hati, ya. Jadi mari kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada teman, kepada orang tua, kepada siapapun, supaya kita juga memperoleh hasil yang baik. Yang kedua, buah terang tadi dikatakan keadilan, berbuahkan keadilan, adil. Adil maksudnya bukan perbuatan dalam pembagian sama rata. Oh, dibagi ini, satu sama si A, satu sama si B, ya, dua sama si A, dua sama si B. Bukan hal seperti itu saja yang dikatakan adil, ya. Tapi anak-anak terang itu mau menghasilkan perbuatan yang adil atau keadilan. Artinya dia tahu mana haknya, mana hak Tuhan kita, ya. Itu anak-anak harus tahu, oh ini harus sama Tuhan, ini yang patut bagian manusia. Itu harus mulai dipahami anak-anak sekolah minggu, ya. Mulai saat ini, contohnya hari Minggu itu adalah hari Tuhan, ya berikan sama Tuhan. Seperti hari ini kita beribadah, hari Minggu itu hari Tuhan, bukan hari main-main, bukan hari shopping, bukan hari rekreasi, bukan hari belanja-belanja, bukan. Itu hari Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Saya katakan tadi bukan soal pembagian sama rata, bukan sampai di situ aja keadilan yang mau diminta oleh Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu dalam hal keadilan, tapi kita mau mengetahui mana hak tugas kita, ya. Hak kita sekolah minggu, kita boleh dilayani beribadah oleh sekolah minggu, juga secara streaming online ibadah dilakukan oleh gereja kita HKBP Menteng. Anak-anak sekolah minggu berhak dilayani, anak-anak sekolah minggu berhak didoakan, ya. Tapi sekolah minggu juga harus tahu apa yang menjadi hak Tuhan. Tuhan itu kita muliakan, seperti dalam Lukas 2, di bumi ini damai, tetapi kemuliaan hanya bagi Allah. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi. Kita berdamai, itu menjadi bagian kita, tetapi kemuliaan adalah hanya bagi Allah saja. Yang ketiga, buah daripada terang, yaitu kebenaran. Kebenaran. Kalau bagi si A mencubit kawannya itu enggak salah, sama si B salah. Artinya begini, kalau dikatakan firman Tuhan, anak-anak itu harus berbuahkan yang benar. Kebenaran itu ukurannya firman Tuhan. Itu bukan manusia ukurannya, bukan manusia patokannya, ya. Bukan. Kebenaran itu adalah patokannya firman Tuhan. Firman Tuhan. Itu tadi firman Tuhan yang menjadi terang. Jika kita mengizinkan firman Tuhan ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka kita diajari firman itu melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu firman Tuhan yang menerangi pikiran, yang menerangi hati, yang menerangi seluruh hidup kita. Itulah menunjukkan kepada anak-anak sekolah minggu, oh ini salah, ini baik, ini tidak baik. Itu firman itu mengajarkan kepada kita melalui pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus mengajari kita, oh itu salah nak, bukan seperti itu nakku, itu enggak baik, itu enggak boleh, itu salah menurut kata Tuhan, enggak boleh malas, enggak boleh mencuri, ya. Banyak lagi. Tetapi firman itu mengajarkan kita mana yang baik, mana yang tidak baik, karena dia hadir tadi sebagai terang yang ilahi, menerangi
hati dan pikiran kita. Nah, sebagai anak-anak yang hidup di dalam terang, kita harus terbuka, ya. Jangan menutup-nutupi sesuatu yang salah, menutup-nutupi sesuatu yang tidak baik, menutup-nutupi menyimpan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena biarpun anak-anak sekolah minggu pandai berbohong misalnya, ya, awas ya anak sekolah minggu, biarpun anak-anak sekolah minggu mau berbohong, tapi Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, kan? Maupun yang jahat, Tuhan melihat. Artinya anak-anak yang tinggal di dalam terang, dia bisa dilihat oleh siapapun. Tidak ada kemunafikan bagi dia, tidak ada kebohongan, tidak ada menyimpan dusta, ya. Istilahnya transparan katanya. Dia terbuka. Terang itu menelanjangi kita, anak-anak kami, ya. Makanya Tuhan melihat kita berbohong, ya, kita mencuri. Tuhan tahu, Tuhan melihat, karena Dia menerangi, menelanjangi. Kita disenter, oh ini nampak ini mana kesalahannya. Kita disuluh, kita disinari, kita ditelanjangi. Jadi anak-anak terang itu hidup dia apa adanya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan menyembunyikan sesuatu yang tidak benar di hadapan sesama, karena Tuhan melihat. Kalau orang tua kita bertanya, kalau kita berbohong, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Jadi kita harus melawan pekerjaan kegelapan, karena itu adalah pekerjaan iblis, ya. Itu pekerjaan iblis. Kita bukan anak iblis, tetapi kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang mau keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang surgawi yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian anak-anak terang itu Tuhan memberikan pandangan yang jauh ke depan. Mulai sekarang anak-anak kami sekolah minggu, ya, banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak belajar firman Tuhan, banyak berdoa, maka Tuhan mulai memberikan pandangan jauh ke depan, ya. Tuhan menyinari pandangan ke depan, visi ke depan kepada anak-anak kami. Mulai anak-anak ini diberikan, oh, aku nanti ke depan mau jadi seorang ini, aku nanti ke depan mau jadi seorang ini, jika Tuhan berkenan, gitu ya. Cita-citaku menjadi dokter, jika Tuhan berkenan, itu. Jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan kita berkenan, apapun cita-cita kita yang kita harapkan ke depan, Tuhan memberikannya. Jika Dia berkenan, memberikan kepada anak-anak terang. Jadi anak-anak terang itu diberikan visi harapan ke depan, mau jadi apa dia ke depan. Diberikan, ya, ada dorongan, ada motivasi, ada kekuatan merangsang dia, ada satu stimulus memotivasi dia mau jadi apa dia ke depan. Dengan semangat dia sebagai anak-anak terang, dia punya visi yang jauh ke depan, karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi anak-anak terang. Kemudian sebagai anak-anak terang, kami berharap kepada anak-anak kami, jangan kita saja yang menjadi anak-anak terang, tapi mari ajak kita bawa juga anak-anak yang lain yang masih bermalas-malas, tidak peduli sekolah minggu, tidak peduli berdoa, tidak peduli baca Alkitab, tidak peduli baca firman Tuhan. Ayo ajak sebagai anak-anak terang, bawa dia kembali, ajak dia sama-sama untuk menikmati terang dari surga. Kita merindukan banyak lagi anak-anak sekolah minggu yang tidak peduli. Kalau hari minggu dia pergi, dia naik sepeda, padahal gereja buat ibadah online, dia tidak mau beribadah, dia senang pergi main-main. Itu bukan anak-anak terang. Gimana kita mau mengajak teman-teman kita kalau anak-anak sekolah minggu menteng sendiri tidak mau beribadah? Jadi anak-anak terang itu merindukan yang lain juga, ikut bersama-sama dia, tinggal di dalam terang yang diberikan oleh Tuhan. Jadi terang itu memampukan kita melihat mana yang salah,
mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat. Jadilah anak-anak terang. Untuk mengakhiri khotbah kita, kami ajak anak-anak sekolah minggu Menteng untuk mengingat kembali Mars Sekolah Minggu HKBP. Kami anak-anak sekolah minggu HKBP. Jadilah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ucapkan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami anak-anak-Mu, khususnya sekolah minggu HKBP Menteng. Kami adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Karena Engkau telah mengangkat kami dari hidup masa lalu yang tinggal di dalam dosa, menjadi anak-anak yang telah dibenarkan oleh pengorbanan-Mu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi pembawa-pembawa terang di sekitar kami. Karena kami rindu juga masih banyak teman-teman kami, sesama saudara kami sekolah minggu yang tidak peduli melihat terang ajaib dari sorga. Untuk itu Tuhan, jadikan anak-anak-Mu di sini menjadi pelita-pelita kecil yang mampu menyinari sekitarnya, agar anak-anak semakin banyak yang diselamatkan. Sempurnakan Tuhan nyanyian doa dan ibadah kami. Di dalam nama Kristus Juru Selamat terang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan yang terbaik kita berikan melalui tangan kanan. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Betapa Hatiku.
Marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.